Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hao, marhaban bil jami, ya Bapak yang. Sebelum dimulai, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat datang kepada teman-teman semua kelas 11 dan 12 fase F paket C PKBM Pemuda Pelopor Kota Sukabumi di kelas sejarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisan Sidki Zulfahmi. Teman-teman boleh panggil saya Kang Lisan atau Kang Li. Saya adalah tutor pengampu untuk kelas sejarah dalam satu semester ke depan ini. Eh, nggak cuma satu semester sih, satu tahun lebih tepatnya. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan memulai materi yang pertama yaitu mengenai keberadaan bangsa asing di Nusantara dalam tema besar keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Sebelum itu, teman-teman kali ini sedang menyaksikan materi ini yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Jika teman-teman merasa nyaman atau ingin menggunakan atau tidak memahami bahasa Indonesia, teman-teman boleh memutar di video yang satu lagi saya siapkan dalam bahasa Inggris. Karenanya, mari kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa itu materi yang akan disampaikan, tentunya kita juga harus mengetahui dong kenapa kita mempelajari ini. Di mana tujuan pembelajaran kali ini ialah agar teman-teman mampu menganalisis keterkaitan antara peristiwa sejarah global melalui jalur rempah dan situasi regional dan nasional di Indonesia. Oke teman-teman, saya yakin teman-teman semua hanya dengan melihat lirik yang ada di depan Salindia ini, teman-teman langsung teringat pada lagu, karena ini memang lirik lagu. Tapi jangan berharap saya akan menyanyikannya, karena saya tidak akan menyanyikannya di sini. Kita mungkin suatu saat ya kita akan bernyanyi bareng-bareng nanti di kelas seni budaya atau Eee, teman-teman tahu tentu ya dengan lagu legendaris ini ya, yang dinyanyikan, diciptakan oleh Koes Plus, yang menggambarkan kondisi Indonesia, di mana dalam pandangan saya sendiri, lagu ini benar-benar menggambarkan Indonesia sebagai surga, dalam artian segala hal yang kita butuhkan itu dapat ditemukan di dalam negeri sendiri, belum lagi dengan kekayaan, segala kekayaannya ya, dan juga keindahan alamnya. Yang mana ibaratkan, yaitu dia, nggak ada badai, tidak ada hal yang tidak kita inginkan, tapi seperti halnya batu dan kayu pun ternyata hanya dengan batu dan kayu bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya, jangan lupa kita untuk senantiasa bersyukur, alhamdulillah, untuk terlahir dan juga menjadi bagian dari Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui terlebih dahulu Indonesia atau dahulu dikenal dengan nama Nusantara. Ketika kita berbicara Nusantara, ini sebenarnya tidak hanya merujuk pada Indonesia ya, karena Nusantara itu kan Nusa dan Antara yang menggambarkannya itu gugusan kepulauan di semenanjung Asia Tenggara. Berarti Nusantara itu mencakup Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, termasuk Filipina, di mana kelima negara yang disebutkan ini, salah satunya Indonesia, juga dikenal sebagai melting pot. Apa sih melting pot itu? Pot itu kan ibaratnya kayak mangkuk ya, melting itu kayak yang, tau gak sih melt, meleleh, akhirnya istilahnya tuh mangkuk yang kapasitasnya segitu, akhirnya sampai meluber gitu, air-airnya keluar. Ya, begitulah istilah yang tepat untuk menggambarkan Nusantara. Keberadaan Nusantara yang strategis didukung dengan kondisi alam yang subur menjadikan Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah yang mengundang daya tarik para pedagang internasional untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kedatangannya ke Nusantara yang menjadikan kita kemudian tumbuh sebagai negara multikultural. Karena diibaratkan apa ya, kayak mangkuk, istilahnya kita tuh mau makan serealnya itu yang rasa coklat, kemudian datang nih sereal lain yang rasa stroberi, kita masukin lagi, rasa vanila masukin lagi, terus rasa-rasa yang lainnya sampai akhirnya meluber gitu. Ya itulah Indonesia. Kita kaya akan keberagaman suku bangsa, kita punya itu banyak bahasa, tapi kemudian juga ditambah dengan para pedagang, para imigran seperti hal dari Tiongkok, Tionghoa ya, masyarakat Tionghoa, dari Arab, masyarakat Arab, India, Eurasia, datang ke negara kita turut serta hidup dan bahkan melakukan seperti halnya dari perdagangan itu kan terjadi pernikahan. Akhirnya kebudayaan mereka pun turut serta ada dan berkembang di negara kita. Dan juga kita harus menyadari ya keberagaman itu adalah kenyataan ilahiyah bagi yang beragama Muslim. Coba baca di Quran surat Al-Hujurat ayat 13.
Oke, catatan kedatangan para pedagang ke Nusantara. Jadi, sebelum dilanjutkan ya, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, if you want to be history, you have to write your daily activities. Dalam artian ketika kamu ingin menjadi sejarah dan ketika kamu ingin kehidupanmu ini jangan sampai istilah tuh hanya terbang begitu saja ya tanpa menyisakan pelajaran untuk anak cucumu, jangan lupa menulis. Karena dengan tulisan-tulisan itulah yang akan bertahan meskipun jiwa dan raga kita sudah tidak ada di dunia ini. Seperti halnya yang kita lihat sekarang, di mana kedatangan para pedagang ke Nusantara ini bisa kita lihat pada awal-awalnya karena adanya catatan dari masa lalu. Yang pertama itu ada buku Guide to Geography pada abad pertama yang ditulis oleh Claudius Ptolea, susah ya ini nyebutnya, Ptolemaios. Dia menuliskan bahwa dia bercerita tentang Barus. Jadi Barus ini adalah pelabuhan tua yang memainkan peranan penting di Pulau Sumatera, di mana istilahnya tuh kapur barus yang beraroma itu banyak dijual di sini. Sedangkan kan pada saat itu para pedagang dari Tiongkok, dari Arab, dari India untuk kegiatan-kegiatan tradisi ritual bahkan keagamaan mereka membutuhkan rempah ini kan. Ya akhirnya mereka datang ke Nusantara, ke negara kita untuk melakukan perdagangan dan mencari apa yang mereka cari tersebut. Lalu yang kedua yaitu dari Chinese trader atau pedagang Tiongkok, Tionghoa pada abad kedua. Pada tahun 1131 ini catatan tertuanya, jadi raja dari Bian, dari kerajaan Bian ya, Raja Bian dari kerajaan Bian ini atau dalam catatan mereka disebutnya Yitiao, berkunjung ke Tiongkok yang dalam artian kalau udah berkunjung ke Tiongkok berarti biasanya dari Tiongkok juga udah datang ke kita nih. Di mana pada abad kelima ke ya para selanjutnya ya ini pada abad kelima juga para pedagang Tionghoa ini menuliskan bahwa mereka itu kalau mau menuju ke India itu pasti akan singgah dulu di Sumatera bagian timur. Lalu yang ketiga dari Tom Pires tahun 1512 sampai 1515. Bukunya yang berjudul Summa Oriental Que Trata do Moroso ate Austin atau dalam artiannya Overview of the East from the Red Sea to China atau melihat bagian timur yaitu dari Laut Merah ke Tiongkok. Dia bercerita tentang perjalanannya dari ke Malaka, Malaka yang sekarang menjadi bagian dari Malaysia, Jawa dan juga Sumatera. Baik, selanjutnya ada Ibnu Battuta. Teman-teman terus yang beragama muslim pasti mengetahui siapa beliau ini, Ibnu Battuta. Kalau teman-teman mau mengetahui lebih dalam tentang Ibnu Battuta, saya merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku Rihlah Ibnu Battuta, di mana di situ lengkap banget membahas tentang beliau. Ibnu Battuta ini juga pernah ternyata berkunjung ke Indonesia, tepatnya pada uh, abad ke-14 ya, khususnya itu di Samudra Pasai yang sekarang kita kenal sebagai bagian Aceh yang ada di Pulau Sumatera. Tapi lucunya dalam catatannya Ibnu Battuta ini menyebutnya sebagai Al Jawa Island. Mungkin dari dulu ya Pulau Jawa ini kan ada istilah dulu Jawa adalah kunci. Mungkin dari dulu juga Jawa sudah menjadi kuncinya dari Nusantara. Jadi walaupun Ibnu Battuta ke Sumatera, tapi dianggap di Sumatera adalah bagian dari Nusantara. Jadi disebut juga lah Al Jawa Island. Menurutnya pada saat itu ketika berkunjung ke Indonesia, pulau itu punya banyak banget pohon-pohon, ada pohon areka, pohon kelapa, terus pohon jambu dan juga sampai pohon kawung ya, pohon gula-gulaan yang menghasilkan tebu-tebu gula-gulaan. Lalu beliau ini kan dari Berber ya, eh, kemudian juga pernah datang ke pantai Pasai setelah melewati laut selama 25 hari. Sebelumnya Ibnu Battuta juga kan Israel itu dia sempat ke India dulu tidak hanya untuk berpetualang tapi juga beliau untuk melakukan siar Islam khususnya ke daerah-daerah atau ke negara-negara yang masih minoritas Islamnya. Karenanya teman-teman kalau teman-teman masih ingat ya waktu kelas 5 SD atau kelas 8 SMP itu di dalam penyebaran agama Islam ke Nusantara salah satunya melalui perdagangan dan mungkin Ibnu Battuta ini juga lah yang salah satu menyebarkan agama Islam ke Nusantara.
Baik, rempah-rempah dan Indonesia. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan besar kali, kenapa sih kemudian mereka itu datang ke negara kita selain letaknya strategis, karena mereka mencari apa, yang utama ya ini, rempah-rempah. Jadi Indonesia itu adalah negara tropis yang cocok untuk rempah-rempah tumbuh dan dibudidayakan. Di mana rempah-rempah yang kita tanam di tanah ini punya rasa yang kuat dan juga aroma yang istilahnya tuh wah pokoknya luar biasa, di mana tanahnya juga sangat subur untuk menumbuhkan rempah-rempah ini. Di mana rempah-rempah juga memberikan kontribusi besar bagi sumber daya alam dari Nusantara setelah udang, laut, dan juga kopi ya. Di mana sekitar ada 7.000 ya, 7.000 rempah-rempah yang tumbuh di Indonesia ini yang bermanfaat tidak hanya untuk bahan pangan tapi juga untuk obat-obatan herbal dan kebutuhan pokok ya. Dan juga banyak dari mereka itu masih terus dibudidayakan hingga saat ini. Wah, itulah yang kemudiannya mungkin juga menjadikan bukan mungkin, memang menjadikan negara kita juga masakannya enak-enak. Karena apa? Masakan kita ini kaya akan rempah-rempah gitu ya. Teman-teman harus suatu saat jika teman-teman sudah besar, sudah sukses, cobalah berkunjung ke 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, rasakan bagaimana kekayaan rempah-rempah kita ini dituangkan dalam makanan. Baik teman-teman, dari materi yang kita pelajari hari ini, tentunya kita harus mengetahui juga apa sih kesimpulannya. Jadi apa sih kesimpulannya Kang Lisan dari tadi ngosoblak wae gitu kan ya. Baik, saya sudah menyusut itu dalam 2 pertanyaan yang juga saya yang akan menjawabnya. Pertama, pertanyaan dari teman-teman mungkin mengapa banyak imigran datang ke Indonesia? Karena Indonesia atau di masa lalu lebih dikenal dengan nama Nusantara adalah negara dengan lokasi yang strategis untuk melakukan aktivitas perdagangan di antara 2 samudera dan juga 2 benua. Lalu yang kedua, apa daya tarik Indonesia? Ya tadi, rempah-rempah. Indonesia memiliki banyak rempah-rempah karena kondisi negaranya negara tropis dan karena kondisi itulah rempah-rempah ini bisa tumbuh, dikembangkan, kemudian dibudidayakan dengan baik. Baik teman-teman, sebenarnya saya juga realistis ya, saya membenci pekerjaan rumah. Apalagi dulu waktu masih sekolah dan juga perkuliahan ya, kalau kembali ke rumah tuh rasanya cuma pengen berbaring aja di kasur, udah aja kayak, oke, dunia kita sudah beres gitu. Tapi mohon maaf teman-teman sebagai bukti atau kalau dalam istilah ininya mah simbol ya, simbol kalau teman-teman sudah menyelesaikan materi yang disampaikan pada hari ini, teman-teman mohon untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Silakan membuat infografis rempah, di mana infografis ini dibuat menggunakan Canva. Saya percaya bahwa teman-teman sudah tahu mengoperasionalkan Canva. Terlebih lagi kan kemarin waktu masa pengenalan lingkungan belajar daring itu bersama Bu Eri sudah diajarkan bagaimana menggunakan Canva. Infografisnya bebas, tapi temanya tetap rempah. Bisa kayak ini ya, ada contohnya nama rempah termahal di dunia, atau misalnya cuma mau bahas cengkeh, cengkeh adalah gitu. Boleh. Dan kemudian jangan lupa diunggah ke media sosialmu agar orang lain dapat mengetahui informasinya. Setelah diunggah ke media sosial, jangan lupa pakai tangkapan gambar atau screenshot, kirimkan screenshotnya di Google Classroom agar saya bisa melihat sebagai bukti bahwa teman-teman sudah membuat postingan mengenai infografis rempah. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kata-kata yang saya sampaikan kurang berkenan di hati teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya di kontak personal yang ada di Salindia ini yang bisa teman-teman lihat atau mengirimkan uh, surat elektronik ya melalui pos L PKBM ini, atau mungkin suatu saat kita akan bertemu di sekolah untuk melakukan diskusi ataupun melakukan tanya jawab atas pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Hatur nuhun. Xie xie. Sukron. Bahul kubuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.